Shalom. Saudara, hari ini kembali dalam episode keempat, Roti Hidup. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Allah. Hari ini saya dengan subtema Hari Tuhan Sudah Dekat. Hari Tuhan sudah dekat, saya ambil dari firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 13, ayat 6 sampai dengan 7. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha tinggi, dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Firman Tuhan berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri tiba-tiba. Nah, apa yang terjadi hari Tuhan? Alkitab mencatat hari Tuhan itu adalah hari-hari terakhir, di mana kalau orang dunia berkata adalah hari kiamat, hari penghakiman. Tuhan Yesus adalah hakim atas seluruh bumi. Tuhan akan menghakimi setiap manusia. Tuhan akan memberi upah bagi orang benar, memahkotai orang benar, tetapi membinasakan orang fasik. Artinya mereka yang berbuat kejahatan, yang tidak mau bertobat, yang menolak bertobat dari dosa mereka, yang menolak didikan firman Allah. Datangnya dikatakan apa? Hari Tuhan datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Menara-menara kubu akan diruntuhkan, saudara. Kesombongan manusia akan diruntuhkan. Bumi akan digoncang dengan berbagai bencana. Kitab Wahyu mencatat ada 7 cawan murka Allah. Ekonomi akan kolaps. Jadi hari Tuhan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia lagi. Karena hanya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara terkasih dalam Kristus, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena Alkitab sudah mencatat, firman Tuhan sudah berkata, semua tangan akan menjadi lesu, semua hati menjadi tawar. Saudara, hari Tuhan itu digambarkan oleh Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 7, ini sedang digenapi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi artinya pertama dikatakan ada peperangan. Peperangan yang terjadi Rusia-Ukraina membuat banyak negara goncang. Ya, peperangan ini membuat kelaparan. Kita mencatat mengenai kelaparan, ya. Dalam Matius 24 ayat 7 akan ada kelaparan. Kelaparan ini, angka kelaparan di dunia meningkat. Menurut FAO tahun 2021, jadi saya belum update yang sekarang, tapi tahun 2021 tercatat 821 juta jiwa kelaparan seluruh dunia. Artinya FAO ini adalah Food and Agriculture Organization, organisasi pangan dan pertanian. Ini menggoncang banyak negara, ya, khususnya yang terdampak adalah Afrika, Chad, Timur Tengah, Yaman, Haiti, Sri Lanka, Pakistan. Bukan saja mereka mengalami kelaparan yang luar biasa dan gizi, nutrisi menurun. Bahkan bukan cuma itu saja, dikatakan bahwa terjadi kolaps dalam ekonomi di Sri Lanka, di Pakistan. Ini luar biasa, saudara. Ini sedang digenapi, ya. Gempa bumi, Alkitab mencatat juga di sini Matius 24 ayat 7 akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi di Turki adalah yang terburuk yang pernah terjadi. 100.000 jiwa korban, saudara. Belum lagi yang di Cianjur, di Maluku terjadi gempa bumi. Saudara terkasih dalam Kristus, kita sedang melihat penggenapan firman Tuhan mengenai kedatangan Tuhan. Saya diperlihatkan mengenai banjir yang cukup besar, air masuk Jakarta, saudara. Belum lama ini saya melihat air masuk besar di Jakarta. Maka kita harus berdoa bagi kota Jakarta. Saya kasih perlihat gunung-gunung meletus. Jadi saudara, kita harus berdoa supaya Indonesia bencana ini tidak terjadi. Selama ada doa, kekuatan doa ini bisa menahan dan bisa dipindahkan. Abraham berdoa, mari kita berdoa. Ada kuasa dalam doa. Kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami juga, ya. Ada mengenai Belanda juga akan terjadi sesuatu gempa bumi besar.
Belanda dan juga Timur Tengah, satu tempat Tuhan kasih lihat, tempat yang terkenal itu, tapi saya tidak mau sebut. Jadi sudah kita harus berdoa, ini akan terjadi penggenapan. Miami juga Tuhan kasih lihat. Tapi yang lain, yang jelas di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai anak-anak Tuhan, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi Pulau Jawa khususnya, berdoa bagi Sulawesi, saudara. Nah, saudara, berikutnya kita mencatat dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai 10. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan memudahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Lalu dikatakan juga, cahaya matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Saudara, ini adalah kuasa kegelapan. Kalau sudah matahari menjadi gelap gulita, bulan tidak memancarkan cahaya, bintang-bintang berjatuhan, itu sudah benar-benar tidak ada cahaya penerang. Ini sudah kuasa kegelapan. Nah, kita harus banyak berdoa, saudara. Nabi Yesaya menubuatkan mengenai akhir zaman bahwa akan terjadi murka Allah menyala-nyala atas orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak bertobat. Bahkan dikatakan terjadi murka Allah seperti ini, orang-orang fasik yang menolak bertobat. Tetapi dengan baik-baik, ada kabar baik, orang-orang pilihan Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan akan masuk dalam tempat yang aman, akan masuk dalam pengangkatan, karena hari Tuhan ini sudah depan mata. Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput mempelai yang bijaksana, untuk menjemput orang-orang pilihannya, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, kerajaan Kristus. Yang terakhir, Yesaya 13 ayat 11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Saudara, jangan kita sombong akan kekayaan duniawi. Jangan kita sombong dan congkak akan harta duniawi. Jangan kita sombong akan kekuatan-kekuatan duniawi yang kita miliki, saudara. Mesir punya kekuatan, saudara, tidak bisa melawan bangsa Israel yang tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, tapi mempunyai Tuhan Allah yang perkasa. Mesir punya senjata, punya kereta berkuda, tetapi tangan Tuhan menyerang mereka. Apabila Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Jangan sombong, jangan congkak, karena Alkitab berkata bahwa orang congkak, orang sombong di sini akan direndahkan. Kesombongan, kecongkakan mendahului kehancuran, tapi milikilah kerendahan hati. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya akan memberikan saran kepada saudara. Saya serukan, yang pertama, mari kita hidup dalam pertobatan dan tinggalkan dosa. Yang kedua, hiduplah rendah hati dan berdamai dengan sesama manusia. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih, dan sebab Allah itu kasih. Yang keempat, berjaga-jaga dan berdoa, sebab kamu tidak tahu hari apa Tuhan datang. Ya, artinya kita harus berjaga-jaga dan berdoa, jangan sampai kita terjerat oleh tipuan iblis, terjerat dalam dosa. Doa saya yang terakhir, saudara harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan, supaya anytime Tuhan datang, saudara bagian mempelai Kristus yang masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus memberkati.